Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7. Tentunya hari ini kalian dalam keadaan sehat dan sedang berbahagia karena baru memulai sekolah menengah pertama setelah kalian lulus dari sekolah dasar. Selamat ya. Saat ini kalian akan belajar bersama Bu Nini dari SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang dengan mata pelajaran PPKN. Anak-anakku, pada materi pertama atau bab 1 kita akan mempelajari rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum masuk materi, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, demikian anak-anak lagunya. Kita lanjutkan materinya. Materi pelajaran kali ini adalah yang pertama pembentukan BPUPKI, yang kedua keanggotaan dan tujuan BPUPKI, serta pengusulan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk materi yang pertama, pembentukan BPUPKI. Berawal dari kedatangan Jepang ke Indonesia tanggal 8 Maret 1942. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan memberi janji kemerdekaan untuk Indonesia yang disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu Jenderal Kuniaki Kaiso. Anak-anakku, kekalahan Jepang oleh sekutu diketahui oleh Indonesia, sehingga mendesak Jepang agar segera merealisasikan janjinya untuk Indonesia merdeka. Pemerintah Jepang melalui pimpinan militer pendudukan Jepang di Jawa, Jenderal Kumakishi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau bisa disebut juga Dokuritsu Jumbi Josakai, tanggal 1 Maret 1945. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI secara resmi terbentuk dan dipilihlah Rajiman Widyodiningrat sebagai ketuanya. Selanjutnya, bagaimanakah keanggotaan dan tujuan BPUPKI? BPUPKI sudah terbentuk pada tanggal 29 April 1945, mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut. Ketua, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Wakil Ketua, Ichibangase Yoshio dari Jepang. Kemudian Wakil Ketua dari Indonesia adalah Suroso. Anggotanya berjumlah 60 orang, tidak termasuk ketua dan wakil ketua, sehingga jika dengan ketua dan wakil ketua jumlah anggotanya menjadi 62 orang. Apa tujuan BPUPKI? Tujuan BPUPKI adalah menyelidiki segala hal yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Kita lanjutkan anak-anak pada pengusulan rumusan Pancasila. Dalam sidang pertama BPUPKI yang
pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, rumusan Pancasila diusulkan yang pertama oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara, ada yang secara lisan dan ada yang secara tulisan yang disampaikan pada tanggal 29 Mei. Rumusan secara lisan yaitu ada 5: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Sedangkan yang secara tertulis, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengusul yang kedua adalah Profesor Supomo, mengusulkan rumusan dasar negara melalui pidatonya pada tanggal 3 Mei 1945. Rumusan yang diusulkan oleh Mr. Supomo diantaranya adalah persatuan, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pengusul yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Beliau mengusulkan rumusan dasar negara melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang usulannya diantaranya 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada kesempatan pidatonya, Insinyur Soekarno juga mengusulkan nama rumusan dasar negara Indonesia yang beliau beri nama Pancasila, yang semula dari Pancadharma. Hal ini beliau sampaikan atas saran dari temannya seorang ahli bahasa. Panca artinya 5, sila berarti asas atau dasar. Jadi Pancasila itu 5 dasar. Berdirinya negara Indonesia merdeka berada di atas dasar negara Pancasila. Selanjutnya, dari 3 usulan tersebut kemudian disepakati 5 sila yang tertuang dalam Piagam Jakarta, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anakku, BPUPKI pada masa keorganisasian ini mengalami 2 sidang. Yang pertama kalian tadi sudah mengetahui tanggal 1 Mei sampai 29 Mei sampai 1 Juni, sedangkan sidang yang kedua terjadi pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang tersebut membahas tentang rancangan hukum dasar. Setelah sidang berakhirnya BPUPKI yang kedua ini, maka berakhir jugalah keanggotaan BPUPKI. Demikian anak-anak penjelasan Ibu tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bila kalian kurang paham atau mungkin penjelasan Ibu terlalu cepat,
kalian bisa nanti mengulang kembali membaca dalam buku paket. Anak-anakku, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat dan kalian memahaminya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, selalu memakai masker jika keluar rumah, jaga jarak, sering cuci tangan menggunakan sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.